Oke, ampun. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan. Sebelum acara dimulai, akan kami bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sosialisasi dan ujian pembukaan dan informasi peserta didik kelas 12. Yang kedua sosialisasi ujian madrasah. Yang ketiga rapat wali murid kelas 12 dengan komite madrasah. Acara yang keempat, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, sosialisasi ujian madrasah yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala. Dan besok ada ujian praktek ibadah tentang masalah keislaman, yaitu sholat, membaca Al-Quran, yang kaitannya dengan ibadah yang sehari-hari kita laksanakan. Oleh karena itu dari bapak-bapak dan ibu-ibu wali murid untuk memberi support. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah. Yang saya hormati Ketua Komite Madrasah Bapak Haji Bahulu, yang saya hormati Wali kelas 12 MIPA 3 yang diwakili oleh Ibu Evi, serta yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 12 MIPA 3. Sedaya wonten 37
siswa di 12 MIPA 3. Izin, kalau betul dangu Pak, Bu menyampaikan materinya. Ranten sudah kami buatkan, kami share di grup wali kelas. Nanti wali kelas akan menyampaikan, meneruskan tentang bahan PowerPoint sosialisasi ujian madrasah di grup siswa atau grup wali murid. Intinya, Ibu Bapak, ini kewajiban madrasah menyampaikan informasi tentang ujian madrasah. Ranten mangke tanggal 11 Maret ngantos tanggal kali doso 20 Maret seluruh siswa kelas 12 wonten 430 siswa kedah wajib kudu harus mengikuti ujian madrasah yen pengen lulus karena gawe kelas akhir kudu melu ujian pada mangke saged lulus nanti ijazah. Bapak ngapunten karena pelaksananya di bulan suci Ramadan pun 3 tahun ini Pak Bu ujian madrasah ngepasi bulan suci Ramadan, kami dari madrasah nyuwun kanthi sanget supados panjenengan tiyang sepa ngontrol ngawasi mantau lare-larene sampun ngapunten tidur lagi setelah sahur. Nggih Pak Bu, supadosan boten terlambat hadir di madrasah. Jadwalnya jam 8 memang, nanging setengah 8 syukur-syukur pun hadir di ruang ujian. Ruang ujiannya ada 22 ruang. Layanan panjenengan ruang pinten itu pun wonten datanya. Sudah ada surat keputusan kepala madrasah tentang peserta ujian madrasah. Layanan panjenengan ruang pinten kali sinten itu pun wonten SK-nya. Jika kami kali niat kuat, Allah mudahkan paling terjadi. Misalnya ngapunten pahit-pahit dereng gada arto tiang sepak kedah hadir teman madrasah matur mawon teng wali kelas, insyaallah madrasah bijaksana. Mengapa orang tua wali kedah hadir ke madrasah dipanggil wali kelas? Karena ngapunten Pak Bu, 430 siswa orang mesti kabeh amanah kabeh jujur. Kadang asli tiang sepak kemarin arto kami bayar syariah, kami bayar pemawon ingkang keperluan pendidikan teman, tapi si anak kadang ngapunten boten amanah. Maka Bu Bapak yang kami pangapunten pindah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid kelas 12 IPA 4. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Bapak dan Ibu bisa silaturahim dengan kami dari unsur Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes. Kita bermaksud mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, tanda kutip, jangan lulus-lulus ya. Pasti dalam benak pikiran bapak dan ibu paling-paling tinggi ya, jangan lulus-lulus. Tapi kami sebagai wali kelas, kami juga sebagai jajaran dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes, ingin yang namanya itu membicarakan kaitannya dengan perkembangan putra putri bapak dan ibu di Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes. Saya secara pribadi dan kami unsur-unsur kekurangan dari anak itu, gimana belajarnya, gimana prestasinya, gimana aktif di sekolahnya. Kan bapak dan ibu hanya sebatas anak pulang, anak berangkat dari rumah sudah sekolah. Nyampe apa enggak ke sekolah?
di sekolahnya ngantuk apa enggak kan gitu, punya buku apa enggak. Anak saya itu kok sekolah sudah 3 tahun tapi tidak bisa apa-apa. Tahun yang pertama karena SK-nya di tahun 2024 mulai Maret, awal Maret mulai saya melanjutkan dari ketuanya Pak Haji Mahfudin, Haji Dr. Pada kesempatan hari ini Bapak dan Ibu tadi pas masuk pintu MAN sudah ada bangunan baru. Itu adalah bangunan dari pemerintah Republik Indonesia melalui SDSR. Jadi berikutnya bantuan hibah yang peruntukannya adalah untuk laborat dan perpustakaan. Jadi ruangan yang tadinya di sini perpustakaan dan laborat, lalu karena sudah ada bangunan baru yang di depan, maka bangunan yang lama digunakan untuk ruang guru putra. Jadi dulu kan ruang gurunya campur, akhirnya dibilang komputer. Maka kita merekomendasi agar bangunan yang ada untuk segera difungsikan yang tidak digunakan. Jadilah ruang guru khusus putra, jadi guru putri ada, guru ibu-ibunya ada di sebelah timur, yang putranya ada di sebelah sini, sudah terpisah. Harapannya biar nyaman. Yang kedua, ruangan yang tadinya laborat kemudian disulap atau bisa rehab ke bentuk kembali lagi, yaitu tambahan kelas. Adapun khusus untuk kelas 12 ini tahun 2000 sekarang enggak. Kalau dulu zaman kita mungkin pas ujian sampai puasa Senin Kamis. Bener nggak Bu? Ya kita pengen bayi ujiannya malah orang juga. Rasanya kelompok tamal. Wali wong tua jaluk dongane tenanan men salat malame tenanan men ben ali gandeng awagan bapak bener. Awagan bapak bener lewat tirakat. Sekarang boten. Nah, itu menjadi bagian daripada kita, keperhatian kita sebagai orang tua, supaya kita tetap memperdulikan, memperhatikan anak-anak kita, karena masa depan mereka masih sangat jauh. Godaan pendidikan kita zaman nyong jenengan esi cilik wong tua beda, tantangannya beda. Saniki jenengan dari wong tua, tantangannya beda malih, Bapak Ibu. Maka pendidikan itu tetap faktor penting. Nah, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Maka kita tahan dirinya untuk bersolawat. Bapak Ibu memiliki Sani kelas 15 IPS 2 dan alhamdulillah Bapak sudah daftar di SNPB. Harapannya memang anak-anak kita, anak-anak dari MAN 1 itu usahakan bisa ikut tes semua, bisa masuk perguruan tinggi semua. Sesuai dengan programnya Bupati terpilih juga satu keluarga satu sarjana. Jadi kita dukung bersama. Salah satu dengan mendukung anak-anak kita kuliah. Walaupun kemudian nggak disampaikan Pak Sono, silakan Bapak Ibu yang punya tenaga kuat, kemudian fisiknya hebat, silakan daftar di TNI atau Polri dan sebagainya. Jadi dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat kita. Jangan kemudian cuma di pabrik tok, kan semuanya lainnya ke pabrik semua, si kuliah rasa. Jadi menjadi kemudian biar kita Kabupaten Brebes justru adanya pabrik bukan kemudian meningkatkan SDM, tetapi justru SDM semakin kurang. Apalagi ada yang lulusan SMP dan sebagainya di pabrik bisa sekolah-sekolahan, bapak sekolah lagi kita tetap belum kerja. Jadi yang sudah menyampaikan
kaitannya dengan yuk kita memotivasi anak. Jangan sampai terlena, jangan sampai kita juga lengah. Karena banyak main daripada banyak belajar. Padahal di sisi lain anak-anaknya itu ingin kuliah. Nanti kuliahnya bagaimana? Di hadapan orang tua saja main-main. Apalagi nanti kuliah kan di George Flower. George Flower apa namanya? George Flower itu apa ya? Nah ini satu yang paling baik adalah tadi, yuk kita bareng-bareng memotivasi anak. Jangan kita di sini ada motivasi ini, motivasi itu dan lain sebagainya, tapi bapak dan ibu tidak memberikan semangat. Ini satu-satunya ketimpangan antara kami di sini dengan orang tua murid. Kemudian yang berikutnya kami persilakan kepada komite sekolah untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan sejauh mana persiapan-persiapan asesmen yang akan kita bahas. Ini satu hal yang ada kaitannya dengan surat pernyataan pengambilan ijazah. Ini mohon maaf, ijazah di Alia itu numpuk karena tidak tidak diambil itu dari berapa tahun berapa dan lain sebagainya. Lupa saja. Diambil nanti kalau sudah ada kebutuhannya. Tahu-tahunya di sininya bagaimana? Secara kearsipan biasanya kalau 5 tahun hangus. Betul ya? Ini ada yang 10 tahun, ada yang lebih daripada 5 tahun. Kami pas di sini diberikan kesempatan kepada bapak dan ibu terhitung mulai diterbitkannya ijazah tanggal berapa nanti sampai 3 bulan ke depan. Kalau diambil lebih daripada 3 bulan, penadam 1 juta. Ini buyu. Ya kalau dikasih penadam, apa itu penadam? Siapa apa enggak? Ini mau diketuk palunya. Lebih daripada 3 bulan akan didenda berapa? 1 juta. Siap? Berarti kebakaran nyata-nyata yang dia. Yang saya hormati anggota komite dari madrasah yaitu Pak Selamat, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Wali kelas 12 IPA 4, yang saya banggakan Bapak Ibu para wali kelas siswa kelas 12 yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, pagi ini Kamis tanggal 19 Februari tanggal 19 Februari 2025 kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahmi. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wali kelas, silaturahmi yang membawa manfaat. Salawat serta salam mari kita aturkan kehadiran berkunjung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, semangat ya. Semangat. Pada hari ini sekali lagi kami madrasah dan komite mengundang Bapak Ibu dalam rangka tadi satu silaturahmi, yang kedua adalah ada hal yang perlu kita sharingkan. Oleh karena itu akan lebih hebatnya, akan lebih bermanfaatnya nanti kita berdiri bersama untuk kemajuan madrasah kita ini. Saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan madrasah, bahwa kita semua menginginkan agar madrasah kita, Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes, menjadi sebuah madrasah yang unggul. Pasti Ibu, menjadi madrasah yang memiliki sebuah kelebihan. Unggul itu punya kelebihan. Oleh karena itu pasti dalam rangka untuk menciptakan sebuah madrasah yang unggul perlu ada kerjasama. Kita madrasah itu tidak bisa berdiri sendiri. Para pengelola madrasah Aliyah Negeri 1 tidak bisa berdiri sendiri, pasti harus ada kerjasama. Kerjasamanya dengan siapa? Di situ ada komite. Bapak Ibu saya hormati, saya sebagai salah satu anggota komite ya Madrasah Aliyah Negeri
Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidin. Ya, kalau dinasnya saya di Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes. Di sini ada dua anggota komite, saya dengan Pak Slamet. Pak Slamet itu mewakili putranya karena putranya sekolah di madrasah. Putrinya sekolah di madrasah sehingga bisa dijadikan sebagai anggota. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa sebuah madrasah murid kan dewek. Beda kalau bangunan yang ngapunten motor saya, fasilitasnya kirang, kalau gak ada sarasem, daftar. Tapi ditinggal mawon gedungnya bagus, kelasnya lengkap, sarananya sedaya wonten, lalu prestasi di Pak ngapunten, saya juga bicara prestasi. Niki kasih motor, beliau itu pembimbing robotik Bu, mantap Brebes terkenal, itu Kelantan juara dunia malah nih Mas, urusannya kalau sampai ke Korea itu di sisi robotiknya beliau yang bimbing. Oleh karena itu Ibu Bapak, selain kami ketemu panjenengan, ini Mas satu Brebes hingga ada hajat seperti setiap tahun, yaitu penerimaan siswa baru menaruh panjenengan taksi ridho. Ini saya pemerintah pusat. Kalau ini dapat bantuan dari pusat. Pendampingan. Iya. Bukan program ini. Pendampingan komite. Bukan program ini. Tidak semua aksi kita. Iya. Tetap komite ngawal. Sama ini pembangunan nguruk lapangan yang di masjid. Iya. Waktu itu kepala sekolahnya Pak Ibu Nur Hayati apa ya? Komite Oh masih. sudah termasuk Oh masih. Iya, Pak. Cuma memang anggarannya terpisah terus ya Pak ya. Contoh peletakan kartu resminya itu kan kegiatan-kegiatan yang tidak diangkat di SPSN. Iya. Jadi komite awal terus apa? Saya mau peletakan batu pengundangan yang kejaksaan dari bupati. Iya. Nggak masalahnya kan ada kesalahan itu. Karena kan di itu Pak di SPSN itu ada AC-nya Pak ruangan ini. Iya. Makanya AC ini juga dari komite. Dari Iya dari murid. Ya kayak macam tadi program Bapak yang di untuk selanjutnya. Yang pengurukan di tanggung jawab. Intinya tanah bisa diuruk untuk dibangun di 27 atau 26. Siswa kita, siswa kelas 12 semuanya ada 430 siswa. Rencana tanah yang akan diuruk membutuhkan 500 feet tanah udah. Di jam pikiran biasanya begitu. Nah, kemarin kita sepakati tidak ada biaya khusus untuk syukuran terkait kenang-kenangan apa perpisahan apa macam itu tidak ada. Hanya karena 2026 kita akan mendapatkan RKB baru dan dananya sumbernya dari SBSN. Persyaratannya satu, tanahnya bersertifikat milik proses. Yang kedua, wis ana urugane bentuk urugan. Sehingga kemarin kita hubungan dengan wakil dan pengurus komite, maka komite membuat surat perintah tugas memerintahkan kepada satu ketua panitia urugan itu adalah Bapak Tarsono MPD. Bapak Tarsono ini makanya dinantinya lapangan jalan itu sama-sama lewat mesti sekolah mesti bisa karena bisa memperbaiki selama dipakai dan nah kebetulan di tahun yang lalu kami mengadakan satu jam itu sudah bebas 7 mas nah ini kelas 12
potong dua. Nah ini diantaranya iuran Bapak Ibu yang dititipkan lewat komite membantu proses pembangunan di Madrasah Alia Negeri 1 Brebes. Lah anak ini orang nampani tapi kan manfaatnya gitu. Pahalanya kan sing nikmati seneng kan berarti oleh pahala berarti jadi ngapungape Bapak Ibu. Diantaranya kita bangunan ini tidak ada AC-nya tapi AC-nya yang beli komite lewat duitnya panjenengan dan yang lain lagi tidak sesuai persatu dan ini menjadi bangunan kebanggaan. Nah komite mengundang Bapak Ibu itu ada informasi bagus Bapak Ibu karena negara melihat Madrasah Alia Negeri 1 ini bagus dimain mani bantuan tempatnya di belakang masjid tapi anak syaratnya nopo arane kan dibangun berarti tanah sing mau nek karangan bu tanah sing mau nek sawah ben rata dingin. Nah tujuannya komite matur panjenengan jaluk dibantu nanti tapi bersifat wakaf yaitu nguruk tuku urugan tapi karena namanya wakaf berarti luruhe bonggongan ikhlasan. Yang jelas kalau tadi pagi itu kalau harga virtu atau harga urugan itu per jam atau itu kisaran jare mau 500 maka anggur senggane jenengan duitnya longgar boleh arane wakaf sadam dewekan boleh ternyata duitnya nyong kaya ora diradan angelan ya bagi loro ora apa-apa nyong lagi pahit teman ya bagi telur bener ya Pak? Intinya berarti komite minta bantuan panjenengan berupa wakaf. Wakaf itu berarti artinya sekolah tidak ngelola ya Pak? Orang sawit-sawit ada panitianya sendiri. Yur 100% itu nanti diarahkan ke pengurugan di belakang masjid karena tahun ini atau tahun depan kalau tidak ada halangan itu pemerintah pusat akan memberikan bantuan lagi yang untuk ruang kelas baru ya Bapak Ibu. Jadi tujuan Bapak Ibu diundang selain tadi menerima informasi tentang putra putri panjenengan lewat wali kelas yang terbaru kondisinya seperti apa, diinformasikan kebijakan pemerintah tentang ujian yang kemarin tidak ada ujian untuk syarat kelulusan sekarang ada. Sing untung berarti winnya nggak putra jenengan zaman COVID peruret oleh ijazah. Ya, kita anak ujian mani. Nah, ada plus ada minusnya, ada ujian dan tidak ada ujiannya jelas. Kalau saya membaca dari berbagai informasi di media sosial atau di kabar-kabar di internet itu, ketika Indonesia tidak ada ujian, murid-murid asal Indonesia yang mau kuliah di luar negeri radan diragukan, orang pasti percaya luar negeri. Nah makanya pemerintah sekarang dievaluasi, diadakan ujian lagi. Beda zaman kulo sekolah kan ujian ke hawane seperti bahkan sampai puasa Senin Kamis ben penginit tangi ben pikirannya dari wong tua jembar ben puasa ben bukan jawab ujian awagan bapak bener awagan ben bener soalnya puasa sih. Saya ini kan ujiannya sampai gitu. Nah kamalah rasanya mana sih ini yang terbagus untuk Kabupaten Brebes fasilitas komputernya. Saya menjadi juri lomba perpustakaan di Kabupaten Brebes, saya juri. Jadi ngerti sekolahan sih Kabupaten Brebes. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah kami dari komite minta bantuan panjenengan lewat ijrah-ijrahane wakaf untuk pengurugan di belakang masjid. Tujuannya apa? Karena pemerintah akan bantu Madrasah Alia Negeri 1 ini RKB ruang kelas baru, cuman anak syaratnya berarti masalah urugan ditanggung oleh masyarakat atau wali murid. Nah, itu dari
menjaga kesehatannya supaya bisa mengikuti ujian agar berjalan dengan lancar seperti itu. Yang ketiga, mohon maaf sebelumnya kami selaku wali kelas mengingatkan untuk administrasi terkait bulanan atau uang berjum yang berkaitan dengan komite, mohon untuk dicicil supaya kita itu panjenengan itu tidak susah, ya. Tidak repot-repot, ya aturan itu tolong ditaati. Kan Ibu, setelah ujian, kemudian nanti setelah pembagian ijazah, ya, pembagian ijazah itu 3 bulan berikutnya maksimal itu. Syukur-syukur pada saat pembagian ijazah diambil. Kan biasanya anak gini ada, biasanya habis ujian pengumuman saja biasanya tidak datang atau tidak melihat, ya. Pergi dulu ke Jakarta cari uang di sana, kan nonton biasanya ini, ya yang seperti itu diperhatikan karena ijazah itu adalah dokumen penting, dokumen negara, ya, dokumen penting putra putri ini pun panjenengan. Terus saya tolong kami dari sekolah mewanti-wanti supaya ijazah itu diperhatikan. Oke? Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mohon perhatiannya untuk pada tanggal 24 sampai 25 Februari nanti putra putri Bapak akan mengikuti pelaksanaan ujian praktek keagamaan yang jadwalnya insya Allah akan disampaikan melalui grup kelas. Materi sekedar informasi bahwa materi yang akan disampaikan itu adalah tobaroh yang pertama, kemudian yang kedua sholat, pengurusan jenazah serta takbir. Untuk itu kami mohon perhatian Bapak Ibu, Bapak Ibu barangkali belum menguasai semuanya. Nah, untuk kelas 12 IPS 5 itu pelaksanaannya tanggal 25-nya dari Selasa. Dimulai dari 7.30. Mohon diperhatikan itu informasi yang pertama. Untuk informasi yang kedua itu bahwa pada tanggal 10 sampai dengan 20 Maret kelas 12 akan mengikuti ujian madrasah di Bapak Ibu. Untuk lebih lanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati. Kebetulan itu sudah dari sini. Itu tanggal 10 sampai 20 Maret. Untuk informasi yang ketiga, ini terkait dengan administrasi Bapak Ibu, kaitannya dengan komite. Karena pelaksanaan
panjenengan mengingatkan kepada putra-putri panjenengan, ya, kalau yang masih tidur ya dibangunkan, ya. Kalau sudah mandi terus pakai seragam tidur lagi ya disuruh bangun, ya. Karena jam 8 harus sudah ada di madrasah dan dilaksanakan ujian. Nanti kalau putra-putri panjenengan sampai tidak ada di madrasah, nanti dibeli oleh wali kelasnya, nanti bapak ibu, ya, sampai wali kelasnya kabar berarti putra-putrinya belum sampai di madrasah. Setelah dilihat di kamar ternyata masih tidur, karena habis sahur tidur aja. Ya. Sami-sami motivasi karena waktu paling luas adalah di rumah beserta dengan orang tua. Kalau di madrasah hanya berapa jam, jadi waktu yang paling lama mendidik itu karena lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama kali mendapatkan pendidikan madrasah. Ini untuk kelancaran proses ujian madrasah. Sekali lagi ujian madrasah adalah salah. Kalau yakin manfaat ilmu pakai dipun peroleh anak setelah selesai di madrasah. Ibu bapak, betul tadi yang disampaikan ibu wali kelas, pakai lare panjenengan tanggal sedoso ngantos tanggal kali doso. Mohon maaf karena yang tadi sudah tanggal 10 sampai tanggal 20 Maret wajib kudu harus hadir di madrasah mengikuti ujian madrasah. Pol-polan terakhir arah depan lulus kudu pada ujian di SIN. 10 hari Pak Bu, wonten 20 mapel. Perharinya 2 mapel uji. Dan dilalae ujian ini pas sasi bulan Ramadan, bulan puasa. Sudah 3 tahun ini ujian madrasah nempati bulan suci Ramadan. Terjadwal, kami jadwal sudah kesepakatan sekali dengan Pekalongan. Ujiannya makin mulai jam 8. Tapi nanti biasanya lare, bar subuh, bar sahur, bangkong, turun manin. Asli Pak Bu kalau udah pengalaman baik ketika dulu di Sanawiyah maupun di sekarang di Aliyah, ini ujian pas bulan Ramadan rada pot-potan. Apa mana gimana ujian nasional? Pot-potan apa? Kita belum teka. Kadang ditelepon yang angel. Maka kalau nyuwun tanda panjenengan mumpung kembali di Pak Bu, pakai 10 hari itu tolong rada perhatian, paling lain aja dengan dipantau, aja diunggah, dikontrol supaya dosa 10 hari itu bisa selalu hadir ke madrasah, awaknya ya sehat, pikirannya ya terang, syukur-syukur sahurnya sih ada beda. Kalau harapkan seperti itu supaya dosa di 10 hari itu anak-anak sehat. Mungkin jenengan anggar undang sekolahan, terus paham maksudnya. Langsung jawab. Aslinya kalau sama mau cukup gue. Anak-anak ini. Wah paling kayak tuyul aja lu duit ya. Marah ya. Dan tadi informasinya tentang kondisi putarannya jenengan sudah wali kelas. Kebijakan pemerintah tadi disampaikan kurikulum. Nah saya komite dari wakilnya jenengan kan ada 2 kepentingan Bapak Ibu. Kepentingan sekolah program, kepentingan panjenengan. Salah satunya pada tahun 2026 kami sedang maju, madrasah sedang maju untuk bantuan SPSN yang berupa LKP buat kelas baru. Karena luar lahan kita LKP SPSN yang dimaksud seperti bangunan tengah jemput. Bapak Ibu ketika masuk lihat kanan itu kan ada ibu hijau ya Bu. Itu salah satu bangunan SPSN bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Agama. Kalau itu dalam bentuk lab terpadu dan perpustakaan. Nah ini ada juga di tahun 2026 2 kelas, jumlahnya sekitar 8 atau 6 kelas.